Let us sing together. You're my comfort, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. My Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high, lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those that believe. I believe in you. Nothing is impossible for I believe. Nothing is impossible. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those I believe. I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful,
because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. Kalau ya, maka milikilah iman yang besar di dalam kasih Tuhan. Anda kemudian akan menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan saling mengasihi, semua di dalam Injil air dan Roh. Sangat mustahil bagi Anda untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, kecuali Anda berpegang kuat kepada firman Injil air dan Roh dengan iman Anda. Rasul Paulus juga mengatakan, ujilah segala sesuatu, berpeganglah kepada apa yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Rasul Yohanes berkata, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 20-22. Saudara seiman, firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa kalau hati kita tidak menuduh kita di hadapan Allah, maka kita tidak punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apapun yang kita doakan, semua doa kita akan dijawab. Inilah sebabnya kita mentaati perintahnya dan melakukan semua yang berkenan kepadanya. Apakah jenis kehidupan yang tidak menuduh kita di hadapan Allah? Adalah karena hawa nafsu kita akan dunia ini sehingga Anda dan saya terbawa menjauh dari Allah. Tindakan kita juga memiliki kelemahan. Tetapi tidak ada masalah bahwa kita memiliki kelemahan. Karena semua manusia memang memiliki kelemahan di dalam tindakannya. Akan tetapi, kalau kita memiliki hawa nafsu duniawi dan keinginan yang menghambat kasih Kristus memerintah di dalam hati kita, ini menjadi penyebab dari masalah yang besar bagi kehidupan rohani kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal menjadi pengganti kita. Ia ingin agar kita hanya mengasihi Dia. Ia tidak berkenan bahwa kita mengasihi dunia dan segala yang di dalamnya lebih dari Dia. Ia menyebut kasih kita akan dunia ini sebagai perjinahan rohani yang akhirnya akan membawa kita kepada kematian rohani. Karena itu, kita harus memastikan bahwa hati kita tidak menuduh kita di hadapan Allah. Ketika kita tunduk kepada hawa nafsu dan kedagingan kita, kita tidak akan bisa mengikuti kehendak Tuhan.
Namun, kalau kita membuang hawa nafsu yang demikian dan mentaati perintahnya, Allah akan melengkapi kita dengan menjawab apapun yang kita minta kepadanya. Karena itu kita bisa mengikuti kehendak Yesus Kristus Allah kita. Untuk itu, kita harus menguji hati kita di hadapan Allah dan dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang menuduh kita. Kalau ada sesuatu di dalam hati Anda yang bisa menuduh Anda, maka itulah hawa nafsu dunia. Tetapi Anda harus berdiri teguh di dalam iman Anda kepada firman Injil air dan Roh. Tuhan mengatakan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kalau kita ingin menghidupi kehidupan kebenaran Allah, kita harus senantiasa merenungkan Injil air dan Roh. Kalau Anda mendapati adanya kesulitan untuk hidup bagi kebenaran Allah, meski Anda menginginkannya, Anda harus sekali lagi merenungkan iman Anda kepada Injil yang penuh kuasa ini. Anda kemudian akan menerima kekuatan rohani. Agar kita menerima kekuatan iman dari Allah, kita harus terlebih dahulu membuang hawa nafsu kedagingan kita. Alkitab mengatakan bahwa hanya setelah itu kita akan bisa melakukan hal lain yang berkenan kepada Allah. Tuhan kita menghendaki agar kita mencari kehendaknya terlebih dahulu. Kita harus percaya bahwa Allah kemudian akan berkenan. Tujuan kita adalah untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia dan hidup bagi pekerjaan ini. Ketika kita menempatkan iman kita di dalam Injil air dan Roh serta mengikut Tuhan, Ia akan memenuhi semua keperluan kita dan menolong kita dalam segala perkara. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa yang membebaskan kita dari tuduhan di dalam hati kita? Caranya adalah dengan membuang semua hawa nafsu kedagingan kita, agar bisa melayani kebenaran Injil air dan Roh. Kalau Anda dan saya bisa sungguh-sungguh menyingkirkan hawa nafsu kedagingan kita, kemudian kita bisa menghidupi kehidupan dalam kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukannya, kita tidak bisa menghidupi kehidupan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadangkala, bahkan orang-orang Kristen juga tidak bisa menerima berkat di dunia dan tidak dijawab doanya, meski pada kenyataannya mereka sudah menerima pengampunan dosa. Alasannya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu kedagingan mereka. Orang-orang Kristen yang mengejar hawa nafsu kedagingan mereka akhirnya tidak akan taat kehendaknya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan karya kebenarannya. Juga kehendak jasmani mereka tidak akan dipenuhi. Karena hal itu dan akhirnya kehidupan mereka tertinggal dari berkat Allah, baik secara tubuh maupun rohani. Kita semua harus menyingkirkan semua hawa nafsu yang demikian, bahkan sejak saat ini. Kalau kita mengejar hawa nafsu kedagingan kita akhirnya akan jatuh ke dalam jenis iman yang hanya berpusat kepada berkat materi saja. Karena itu, kita harus membuang hawa nafsu kita agar kita jangan jatuh ke dalam iman yang salah demikian. Yang diperhatikan di sini bukanlah apakah iman kita besar atau kecil di hadapan Allah,
tetapi berapa harus lurusnya hati kita di hadapannya. Dengan kebenaran Injil air dan Roh, Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya, menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita dengan demikian tidak memiliki ketakutan lagi di dalam hati kita. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil air dan Roh, sungguh-sungguh memiliki keyakinan di dalam hati mereka. Kadangkala, tenggelam dalam kesibukan kita kehilangan pandangan akan kasih Allah. Tetapi kita harus mengingat kasih ini. Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita dengan kebenaran Injil air dan Roh, sehingga kita bisa menjadi umat Allah sendiri. Meskipun kita jatuh ke dalam lubang kebinasaan karena dosa-dosa kita, Tuhan masih menyelamatkan kita dari segala dosa dan kebinasaan kita. Ketika kita masih seterunya, Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia menjadikan kita sebagai anak-anaknya sendiri, dan bahwa Ia memberikan pembasuhan dosa dan kehidupan kekal kepada kita, semua yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dan Ia mempercayakan kepada kita pekerjaan Allah dan memampukan kita melakukannya. Ia juga mengizinkan kita menerima upah surgawi. Betapa bersyukurnya kita akan semuanya ini, bukan? Kita bersyukur kepada Allah dengan tak terkatakan. Ada saatnya ketika kita jatuh ke dalam hawa nafsu kedagingan dan akhirnya lupa akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita jatuh ke dalam keadaan yang demikian. Ketika kita menjadi
worship you, Lord. We praise your name, Lord Jesus. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the anything you. Nothing compared to the best that I can see you face to face. The morning is beginning in truth. Oh.